Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, saya Desa Tanjung Mula, Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, Provinsi Indonesia, bersama Bapak Edi Chandra SE, selaku Kepala Desa. Kita tanyakan tentang inovasi desa dalam sisi wisata. Pada saat ini ada kata-kata banyak desa di Kampar ini berlomba-lomba menjadikan desa mereka desa wisata. Karena dengan desa wisata ini akan banyak pengunjung dan meningkatkan pendapatan asli desa, baik dari sisi parkir, pedagang dan lainnya. Untuk desa Tanjung Baru Lawang, kira-kira wisata apa yang akan kita angkat bisa mendapatkan pihak di desa sini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dari kehadiran media pagi-pagi ini. Alhamdulillah ini bisa memberikan suatu informasi nantinya. Sesuai dengan apa yang disampaikan tadi, yang ditanyakan tadi, inovasi apa yang akan dikembangkan di Desa Timrula sesuai dengan daripada instruksi dari pemerintah untuk memberikan atau meningkatkan wisata di daerahnya masing-masing. Alhamdulillah kalau untuk di desa kita Tanjung Mula di Kecamatan Kampar, Kabupaten Kampar, khusus Tunjang Tanjung Mula ini yang tematik ada satu ikon yang bisa dikenali oleh seluruh masyarakat, baik masyarakat di Provinsi Riau dan maupun mancanegara seperti Malaysia, yaitu keberadaan daripada Masjid Jamik. Masjid Jamik yang berada di Desa Timrula itu adalah masjid yang tertua, bahkan tertua di Provinsi Riau. Berdiri atau diresmikan pada tahun 1901. Tentu namanya masjid ini didirikan atas dasar gotong royong. Dahulu dikerjakan dan dipelopori oleh salah satu ulama, yaitu Datuk Budo Sangka, dan beberapa banjau yang membantu mendirikan masjid itu. Ada beberapa banjau yang namanya tergabung dalam suatu kenegarian air tiris ketika itu. Jadi inovasi yang kita kembangkan sesuai dengan keberadaan Jamik itu dalam kegiatan inovasi kolam terapi ikan yang kita laksanakan ini tujuannya adalah menunjang. Yang pertama, keberadaan kolam terapi ini menunjang bagaimana masyarakat baik Tanjung Brula maupun sekitarnya, bahkan sektor Riau bisa hadir dan datang ke masjid kita. Itu dalam rangka meningkatkan kunjungan wisata religius ke Desa Tanjung Brula. Dalam kegiatan ini juga membawa hal yang positif, terutama bidang ekonomi masyarakat. Kehadiran pengunjung untuk berziarah dan takziah ke Masjid Jamik, alhamdulillah ekonomi masyarakat di sekitar masjid itu ada peningkatan yang signifikan. Dan juga impak-impak yang diberikan oleh para pengunjung dengan keberadaan kolam terapi ini juga memberikan peningkatan yang signifikan. Dan ini kegunaannya adalah untuk dalam rangka memelihara keberadaan Masjid Jamik ini, baik itu tingkat kebersihan maupun lingkungan dan juga kegiatan-kegiatan sosial keagamaan lainnya yang diterapkan oleh pengurus di Masjid Jamik Desa Tanjung Brula. Begini Bang, ini kan 1901 ya, itu tahun yang sangat lama ya. Ya. Terus kan ini ada kolam ini kan mungkin dari tahun 1901 itu sudah ada kolam. Jadi lamanya kolam ada air. Apakah air itu yang menimbulkan apa? Zat lah ya, zat ya kita nggak tahu apa, tapi itu yang membuat mungkin orang yang datang ke lokasi, dia duduk-duduk, masukkan kakinya ke dalam air kolam ini, ada mungkin dia sembuh penyakit. Itu gimana cerita itu? Dalam rangka meningkatkan kunjungan kepada Masjid Jamik ini, pemerintah Desa Timrula itu hadir dalam menambah inovasi yang berupa kolam terapi. Kolam terapi ini baru kita laksanakan pada 2 bulan yang lalu dan sudah selesai 3 minggu yang lalu. Dan selama 3 minggu ini, disitulah nampak efek daripada keberadaan kolam terapi ini meningkatkan pengunjung dan juga meningkatkan
pendapatan ekonomi para penjual pedagang yang berada di sekitar Masjid Jami. Terus gini bang, ini kan di kolam terapi ini kan ada ikan. Ya, Nah, ikan. ikan nih kalau umpamanya pengunjung datang dia lonjorin kakinya ke dalam kolam, Iya, itu berterapi kaki. membahayakan nggak ikan dia? Terapi kaki dengan media kolam ikan, ya kan, ada ikannya. Ikan ini sangat bermanfaat. Menurut beberapa para pengunjung dan juga yang dari medis juga sudah menyampaikan juga, itu dengan adanya terapi ikan itu, ya, dan juga masyarakat juga merasakan selama 3 minggu ini, ya kan, menyelupkan kakinya diterapi dengan ikan tadi, nampaknya banyak yang rasanya mengurangi rasa kecapean kaki. Ada juga yang rasanya selama ini ada asam urat, dengan diterapi dicelupkan kakinya ke dalam kolam terapi tadi, mengurangi juga rasa nyeri pada sendi-sendi kaki. Dan juga tentu ikan ini, sel kulit kita yang mati di kaki ini itu dibersihkan oleh ikan itu. Yang cuma yang dilarang adalah ketika pengunjung itu mengidap suatu penyakit kulit. Itu memang tidak dibenarkan. Karena keberadaan yang dilaksanakan melalui kegiatan wisata religius oleh pemerintah desa itu, ya kan, tentu ada beberapa himbauan kepada seluruh pengunjung dan masyarakat yang ingin berterapi di Masjid Jami Pasar Usang Desa Tanjung Berola itu. Tentu kita jaga kebersihannya. Namun secara keseluruhan, secara totalitas, yang pertama ada efek positif buat masjid, ada efek positif buat kenaikan pendapatan masyarakat, dan juga efek positif buat kesehatan masyarakat yang melaksanakan terapi ikan dengan mencelupkan kakinya ke kolam terapi yang ada di Masjid Jami. Terus gini bang, ini kan rata-rata desa wisata ya, yang mau besar, yang kecil, yang sedang, yang menengah. Itu kan trik banyak kepala desa itu kan buat berbagai kegiatan, Ya, membuat acara. Cuma ya kan dengan acara ini, nah, tentu masyarakat datang, tapi diselipkan lah untuk mengetahui biar ada wisata ini loh di desa ini. Dibuat event kayak volleyball sekampar, ke Riau. Tapi setelah waktu pembukaan orang dibawalah ke lokasi wisata ini loh, lokasi wisata kita kan. Mereka kembali ke daerah masing-masing kan bicara gini loh gitu. Ada rencana buat event sebesar Riau itu? ya. Terima kasih. Ya, sesuai dengan kegiatan kita itu berada di lingkungan masjid. Ya kan? Masjid ini adalah masjid tertua bahkan di Provinsi Riau. Tentu event-eventnya yang kita tingkatkan ke depannya, dan ini sudah terlaksana beberapa tahun yang lalu sampai sekarang, yaitu seluruh jemaah-jemaah yang tergabung dalam BKMT, Badan Kontak Wisata Taklim, yang berada di seluruh dusun yang ada di desa ini, terus melaksanakan kegiatan-kegiatan BKMT-nya, yang dengan nama BKMT-nya adalah Permata Desa Tanjung Dola. Itu melaksanakan pengajian, mengundang penceramah-penceramah baik yang di Kampar maupun yang di Provinsi Riau. Itu yang kita lakukan sehingga ini bisa membawakan keberkahan, ya kan, dengan doa, dengan zikir dan membaca yasinan di Masjid Jami ini, insya Allah dapat memberikan keberkahan buat seluruh masyarakat sedesa Tanjung Dola dan sekitarnya. Ada rencana ada bang, misalnya kan BKMT kita ini kan ya yang di Masjid Jami ini kan kan semua daerah di Riau ini kan di Indonesia ini ada juga BKMT gitu. Ya, Maksudnya BKMT kita mengundang BKMT lain, ya ya, perwakilan dari kabupaten masing-masing ke kota Riau, bahkan luar Riau. ya. Ini kayak ada kunjungan wisata religi, ya pak apanya ini. Soalnya kan ini kan kalau semakin cepat promonya diapakan, kita tetap silaturahmi ya, Iya, dibalut silaturahmi, tapi kan betul. memang untuk ke situ kan itu kan. Nah, jadi mungkin kan ada nilai tambah ke depan gitu, atau upaya Pak Karis lah untuk sebagai pembina wisata di desa ini, itu apa rencana ke depan? Ya, yang pertama kita tingkatkan dulu organisasi Pokdarmisnya, ya kan, Pokdarmis, kelompok dan sadar wisata. Nah, tentu dengan tematik kita itu yaitu wisata religius, ya kan.
bagaimana wisata religius ini bisa kita kembangkan dan membawa efek positif, ya kan? Baik bagi kedepannya Masjid Jami maupun bagi masyarakat di lingkungan yang berada di sekitaran Masjid Jami, gitu kan. Dan alhamdulillah BKMT kita ini sudah berjalan puluhan tahun, ya kan. Memang tidak semuanya BKMT ini hidup di setiap desa, tapi sampai sekarang kita masih mempertahankan Badan Kota Nusa Tenggara ini melaksanakan kegiatan-kegiatan amal ibadahnya, terutama di bidang tausiah, keagamaan, dan sekarang kita tingkatkan. Karena BKMT itu bisa aja nanti larinya ke bidang-bidang usaha ekonomi seperti UMKM. Dan alhamdulillah kita ada kunjungan juga dari Sumbar, yaitu BKMT yang berpusat di Bukit Tinggi. Nah, itu pengurus Sumbar itu sudah hadir, sudah datang ke Desa Tindula, yaitu tempatnya di Masjid Jami. Dan yang sangat positif sekali, tentu memberikan ketenangan dengan keberadaan kolom terapi yang dilaksanakan melalui kegiatan inovasi desa yang baru kita laksanakan beberapa bulan ini. Nah, ini sangat positif sekali. Nah, pengunjung merasa nyaman. Di samping ada namanya di Masjid Jami itu kolam, yang di dalam kolam itu ada kepala kerbau yang sudah lama, yang kononnya dari pengurus dulu memang kita pernah menyaksikan itu bisa berpindah-pindah. Dan alhamdulillah masyarakat yang berkunjung ke sana itu banyak yang minta doa melalui media air yang berada di kolam kepala kerbau tadi. Anaknya sakit, mandikan di sana, minta doa kepada Allah SWT supaya disembuhkan. Alhamdulillah. Sampai sekarang, dari dulu sampai sekarang, itu dilakukan masyarakat, dan alhamdulillah Allah SWT mengabulkan niat daripada pengunjung yang melaksanakan untuk pengobatan anaknya di situ. Itulah kelebihan karomahnya, ya kan? Yang pertama keberadaan Jami ini ada situ kepala kerbaunya. Terus ini Bang, ini kan 1901, tentu nilai sejarah masjid ini kan juga wisata religi ya. Yeah. Nah, karena dia wisata sejarah, wisata keagamaan. sejarah, wisata juga untuk religi, wisata juga untuk kesehatan. Ini kan belum dipadukan semua nih. Kalau dipadukan jadi satu kan ini sangat luar biasa kan? Karena masjid ini 1901 sejarah. Yeah. Nah, dan dia juga bisa tadi yang kepala kerbau dia pindah-pindah tuh, dan akhirnya bisa orang sembuh dari penyakit. Ini juga kan wisata gitu. Nah, tambah ini kolam ikan nih kan, jadi kolam terapi. Terapi kali. Jadi ini kan kalau dikemas kan benar-benar Masjid Jami ini selain wisata religi, dia wisata sejarah, dan dia wisata kesehatan gitu. Iya. Itu ada rencana ke depan ngemas tuh Bang? Ya. Sekarang pada tahun ini kita sudah mengacu ke sana untuk mengemas suatu paket kunjungan, ya kan? Di samping masyarakat atau pengunjung itu datang beribadah, ya, dan juga melakukan seperti yang disampaikan tadi, yaitu kunjungi, ya kan, atau membawa anaknya mandi di kolam yang keberadaannya ada kepala kerbau situ, yang konon selama ini sampai sekarang para pengunjung meyakini itu bisa dengan media itu tadi, berdoa kepada Allah Taala, itu bisa menyembuhkan penyakit, terutama demam bagi anak-anaknya, itu kan, dan juga penyakit kulit yang diderita oleh anak-anaknya. Dan keberadaan daripada kolam terapi ini menambah nuansa suasana daripada Masjid Jami ini, ada ketenangan, ada kedamaian, dan tidak membosankan bagi pengunjung. Di samping beribadah, juga menjaga kesehatan daripada para pengunjung tadi. Yang penting pengunjung kita himbau untuk menjaga kebersihan di lingkungan masjid. Karena ini adalah masjid suatu kebanggaan, ikon, ya, yang ada di desa Tanjung Bula. Tidak semua desa yang punya ikon, apalagi ikon bersejarah yang sudah dikenali baik dalam negeri maupun mancanegara. Dan alhamdulillah setiap minggu ada kunjungan dari wisata yang berasal dari Malaysia, bahkan dari Singapura, dari umat muslim khususnya. Ya, dan saja cerita Bapak Edi Chandra SM. Semoga wisata Masjid Jami ini wisata sejarah, wisata religi ya, dan wisata kesehatan
dapat berjalan dengan lancar, dapat adalah dan masyarakat semakin banyak benar-benar datang ke berziarah atau melihat kondisi dari Masjid Jami ini yang memang sudah tua ya, 1501, dan dari informasi yang kita dapat masjid ini tidak dipaku sama sekali. Ini luar biasa sehingga akan menjadi dampak pembangunan bagi yang ada saat ini, sehingga masjid ini semakin banyak orang untuk melihat kondisinya saat ini.